Selamat pagi sahabat Rinska, berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama Doi, edisi 11 Desember 2021. Dalam beberapa waktu ke depan, Ica akan menemani sahabat Rinska berbincang bersama Dr. Anung Notonugroho, spesialis bedah konsultan bedah digestif. Disiarkan langsung di Instagram Live @Rinska dari ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat pagi Dr. Anung, bagaimana kabarnya hari ini dok? Oh, belum dinyalakan. Iya. Oke. Sebentar. Iya. Gimana kabarnya Dokter Anung? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga sahabat Drunska di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya. Terkait tema kita kali ini yaitu yuk kenali batu empedu, yang mungkin sahabat Drunska belum mengetahui tentang batu empedu atau ingin mengulik lebih dalam. Semoga diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan bagi Ica dan sahabat Drunska yang menonton. Mau ngingetin juga bagi sahabat Drunska yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah dan tentunya akan ada giveaway untuk sahabat Drunska yang beruntung. Langsung saja kita masuk ke materi ya dok ya, yang akan disampaikan oleh Dokter Anung. Silakan dok. Ya, terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, enggak mendung ya. Saya Dr. Anung, spesialis bedah konsultan bedah khusus saluran pencernaan, akan mencoba menyampaikan materi mengenai batu empedu. Jadi kalau di praktek sehari-hari, saya sebagai seorang dokter bedah khususnya bedah digestif, ini kasus ini sangat sering sekali kita hadapi ya. Pasien mengeluh, datang mengeluh dengan keluhan nyeri, ya, terutama di kanan atas, kemudian kadang disertai mual ataupun muntah ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan USG-nya ada batu. Nah, nanti bagaimana penanganan batu empedu, apa bisa dioperasi, apa tidak, apa perlu operasi atau tidak, atau gimana pemakaian obat herbal, nanti coba kita eksplor ya. Oke, saya akan menyampaikan sedikit mengenai apa toh batu empedu itu sebenarnya gitu ya. Slide-nya kelihatan ya dari situ ya. Oke. Ya ini kalau kursor saya nggak kelihatan ya Mas? Kelihatan ya. Ini adalah kantong empedu yang warnanya hijau, ada batunya. Kemudian saluran empedu ini yang dari hati turun, kemudian masuk ke pankreas, bertemu dengan saluran pankreas, ya bergabung menjadi satu, baru ke usus. Jadi empedu ini adalah cairan yang dihasilkan oleh hati, kemudian sebelum dikeluarkan dia akan ngumpul dulu di kantong empedu. Nanti kalau ada makanan berlemak yang lewat usus ini, kantong empedu akan kontraksi, artinya menyemprotkan cairannya untuk turun ke bawah, sehingga lemak yang kita cerna ini, yang kita makan itu bisa diabsorpsi ataupun diserap oleh usus. Ya. Kemudian, nah ini penyakit yang sering sekali ya kita temukan, itu pasien datang dengan keluhan biasanya nyeri perut kanan atas ya, sebelah kanan atas karena letaknya memang di situ. Kemudian bisa disertai demam atau tidak. Gejalanya tidak khas, dikiranya itu hanya penyakit asam lambung ataupun MAH ya. Kemudian tapi kalau gejalanya sudah berat, biasanya disertai dengan demam yang tinggi, nyeri yang hebat, kemudian yang harus diwaspadai ketika mata sudah kuning. Ini mata saya kok warnanya kuning, kemudian pipisnya kok warnanya seperti air teh ya. Nah, ini harus
diwaspadai ada apa di saluran empedu kita ya. Nah, ini gambarnya batu empedu ya, batu empedu di dalamnya. Ini ada video sedikit. Nah, mungkin sahabat semua bisa melihat. Ini saya mulai videonya. Oke, kelihatan? Ini liver, hati itu ya ini ya. Gallbladder itu adalah kantong empedunya. Nah, ini batu empedu yang ada di dalam kantong empedu ya. Ini selalu gerak-gerak terus dia karena ada cairan ya, grumpel, nguruntel. Nah, nanti salah satu terapinya ya itu dipotong. Yang lebih jelas video kedua mungkin ya. Video kedua ini sama. Nah ini. Jadi yang hijau-hijau ini cairan empedu. Cairan ya. Cairan empedunya diproduksi oleh hati, turun ke bawah ya. Turun ke bawah lewat saluran. Kemudian dia akan mengalir ke usus ya untuk mengemulsi lemak namanya. Tapi kalau ada batunya bisa nyumpel di leher kantong empedunya. Nah ini kalau udah nyumpel gini stuck, artinya bisa menimbulkan peradangan karena batunya ini nggak bisa keluar, nggak bisa balik lagi, buntu di sini. Cairan yang keluar dari kantong empedu ini makin banyak, bukan makin sedikit. Nah, padahal dia berusaha mengeluarkan ini, makanya timbul nyeri yang hebat, nyeri kolek ya. Nyerinya itu hilang timbul di kanan atas terutama ya. Nah, sampai batu ini bisa keluar atau enggak. Tapi kalau batu ini keluar di sini, bahayanya lebih bahaya lagi karena apa? Dia akan menyumbat salurannya. Jadi cairannya enggak bisa turun ke usus, tapi balik lagi. Balik lagi sehingga kantong empedunya itu makin membesar. Apalagi kalau buntunya di sini, di saluran pankreas juga ikut terbuntu, akibatnya bisa timbul namanya peradangan pada pankreas. Ini lebih berbahaya lagi, namanya pankreatitis akut ya, gitu. Nah, ini contoh peradangannya ya. Gitu. Slide. Nah, kalau kita sudah terkena dengan batu empedu, apa yang harus kita lakukan ya? Tentunya kita biasanya udah kesakitan, pasien mau tidak mau ke dokter biasanya, atau enggak ya cari obat anti nyeri sendiri. Nah, pemeriksaan yang harus dilakukan biasanya kita periksa darah dulu. Nah, di darah nanti biasanya ketahuan kalau ada infeksi, itu biasanya terjadi namanya leukositosis, peningkatan sel darah putihnya ya. Kemudian juga peningkatan fungsi hatinya karena hatinya ikut meradang, nanti OTPT-nya naik, kemudian bilirubinnya juga ikut naik. Apalagi kalau yang sudah matanya kuning, sudah terjadi sumbatan di saluran empedu. Nah, kadangkala pasien hanya cuman medical check up aja ya. Kok saya sebah-sebah ya dok, saya pengen di USG, ataupun dokternya wah ini coba di USG dulu, karena USG ini pemeriksaan yang tidak sakit ya, artinya minimal cuman dilihat di layar monitor pakai komputer. Nanti kalau ada batunya itu biasanya ketahuan, ada namanya acoustic shadow, ada gambar bayang-bayang ya, ini ya batunya bayang-bayang ini. Kemudian kalau perlu, kalau udah ada ketahuan gitu, MRCP itu untuk menilai ini loh, terutama di saluran empedunya ada batunya ini kelihatan. Jadi batunya tidak hanya di kantong empedu saja, tapi juga di saluran. Ini lebih kompleks kalau kayak gini. Sampai kalau pada usia tua kadangkala batu ini campur dengan namanya tumor ya. Tumor di pankreas tadi. Ini bisa saja terjadi.
Jadi lainnya tidak hanya berupa batu empedu, tetapi juga keganasan. Nah, ini perlu dilakukan tindakan scan ya. Pasien biasanya masuk ke dalam terowongan nanti untuk menilai ini kalau tumor benar, tumor itu dari mana, dari pankreas atau dari duodenum atau dari mana. Kemudian apakah tumor itu ukurannya berapa, bisa diambil atau tidak, bisa dioperasi atau tidak. Nah, nanti pembicaranya akan lebih kompleks lagi. Nah, terapinya bagaimana ya? Terapinya ya kalau ada nyeri ya kita kasih obat nyeri ya. Tapi yang harus diwaspadai bahwa batu empedu itu kalau sudah simptomatis, artinya sudah ada gejala sering kambuh, nyeri perutnya berulang ya, itu tidak bisa lagi dengan hanya obat-obatan. Jadi harus ada intervensi. Intervensinya itu bisa dengan endoskopi ya, dimasuki alat nanti ke dalam mulutnya, diambil batunya, nanti ada videonya, ataupun operasinya ya, bisa dengan operasi. Nah, ini contoh-contoh nih, Pak, ini contoh nyata pasien ya. Ini videonya. Ini tindakannya namanya laparoskopi. Kalau yang parah batu empedu itu bisa menimbulkan perlengketan ya hebat dengan jaringan sekitar, dengan usus ya, ini sampai bolong nih lihat. Ya, karena lengket yang hebat udah lama pasien nggak mau dioperasi biasanya ya, dia datang lagi sudah dalam kondisi perlengketan. Nah, kalau udah nyeri banget kayak gini dia nggak akan ke mana-mana, nggak akan ke herbal, nggak akan ke tongfang, nggak akan ke, terus datang ke rumah sakit udah mesti kesakitan, dijamin itu ya. Jadi kalau masih awal-awal gitu biasanya masih menolak operasi ya. Nah, ini contoh kedua nih. Ini contoh kedua, kita lihat ya, ini belum ada infeksi ya, cuman karena terjadi macetnya aliran empedu, ininya membesar kantongnya ya, ini kantong empedu, ini lambung nih lihat. Ya, ini masih akut ya, ini belum terlambat sekali, walaupun sudah terlambat tapi belum pakai sekali. Jadi jaringannya masih seger ya, masih enggak ada lengket-lengket kayak tadi ya. Beda ya sama yang tadi ya. Ya. Oke. Nah, ini yang agak parah. Nah, ini udah ada pelengketan ini ya. Sudah pelengketan dengan jaringan sekitar. Tentu operasinya akan lebih lama, lebih kompleks, lebih susah ya dibandingkan dengan yang belum lengket. Juga komplikasinya ya itu. Nah, ini udah lengket, udah ada nanahnya. Ya, ini infeksi berat kalau yang udah kayak gini. Tapi lebih berat tadi yang ususnya sampai bolong. Ya. Ini biasanya pasien juga gitu, berobat kemana dulu, saya nggak mau operasi dok, saya mau minum jus apel misalnya, minum jus jeruk ataupun mau minum tua ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita bilangin biasanya saya takut dok dioperasi ya, gitu ya. Ini yang tadi ya, yang bikin bolong ususnya ya. Nah, ini sama, ini kasus nyata nih di Dokter Uni nih di rumah saya. Seorang wanita usia 44 tahun, dia tidak bisa buang air besar. Sampai kalau enggak buang air besar 3 hari be? Enggak gimana? Mualan, muntah. Harusnya pas kita normalnya buang air besar itu kan sekali sehari ya, sehari Betul. sekali ya. Tapi kalau udah 3 hari mampet di situ. Sebah ya dok ya? Sebah. Kalau duit itu kalau masuk terus nggak apa-apa. Iya. Kalau makanan masuk terus nggak dikeluarkan, ya kan? Kita nabung penyakit di dalam perut. Iya betul. Beda. Seenak-enaknya makanan masuk ke dalam perut, kalau nggak dikeluarkan nggak enak juga. Betul. Ya kan? Kita biasa kalau sampean kos enggak? Enggak. Enggak. Enggak.
Anak-anak mahasiswa itu kos-kos gitu makan yang enak sekali nggak apa-apa, tapi kalau masuk terus walaupun ini tuh spaghetti apa tetap aja nggak nyaman ya. Iya, Ini komplikasi dari batu empedu salah satunya ini. Nah ini nyata, ini bukan YouTube ini ya, real. Ini lihat terjadi sumbatan di usus halusnya. Oh, batunya gede tuh. Nah, kita keluarkan. Kita jahit lagi, nah dia bisa buang besar lagi karena mampet. Ini dikasih makanan terenak di dunia juga nggak mau pasiennya. Nah, sekarang ini ya, sampean lihat ya, di sini ada luka operasi yang gede perutnya. Ada yang tidak tanpa luka, artinya lukanya kecil, wajahnya kecil-kecil. Kira-kira ya, kalau sampean itu menderita penyakit di perut gitu ya, jenis tindakannya itu mau yang menimbulkan luka seperti ini, apalagi kalau cewek ya masih muda timbul tanda, ini seumur hidup ya tandanya ini. Nggak bisa hilang ya dok? Nggak bisa hilang ini. Milih yang mana? Milih yang kanan apa milih yang kiri? Yang kiri itu yang ini ya, yang ini yang kanan. Yang kiri sih dok. Ya nggak Yang kelihatan kecil, iya. perutnya. Oh ini pernah operasi loh tapi nggak kelihatan. Nah, di dokter udah lama ini udah bisa tindakan ini sehari-hari bahkan ya dilakukan sehingga pasien ini bekas operasinya nggak kelihatan ya. Terapinya ini ya, terapi pembedahannya. Bandingkan ini yang kiri tadi namanya dengan laparoskopi. Jadi kita pakai titik-titik saja. Kalau orang awam bilangnya ini di laser gitu ya. Oh iya. Di laser gitu ya. Dibandingkan yang dibuka, kalau dibuka tadi lukanya udah lebar, timbulnya udah kayak kelabang gitu ya biasanya ya. Tapi nggak apa-apa kalau hilang kan malah ketahuan ini Tandanya ya. tandanya. Tapi tidak hanya itu, nanti efeknya ke depan itu juga ada masalah biasanya dengan perlengketan usus. Jadi sudah tatu ususnya gitu. Nah keuntungannya kalau laparoskopi itu irisannya lebih kecil, nyerinya juga lebih kecil, lebih minimal. Luka 15 cm dibanding luka 1 cm kecil mana? 1 senti lah dok. Ya. Sehingga sayatannya kalau kecil ya tentu nyerinya juga akan lebih minimal. Kalau nyerinya minimal, lama rawat inapnya juga lebih pendek. Jadi pasien tidak terlalu berlama-lama di rumah sakit. Hanya untuk komplain mengatasi nyeri ini nyeri ya, gitu ya. Kemudian juga kembali ke aktivitas normal itu lebih cepat. Lalu kalau bekerja ya itu dalam waktu, kalau lukanya yang lebar itu mungkin perlu waktu sebulan ya. Ini 3 hari aja udah kadang udah ada yang aktivitas normal. Kemudian perawatan luka juga pasca operasi kan perlu dirawat ya. Kalau luka laparoskopi cukup diganti balut pakai Tensoplast biasa yang beli di Indomaret atau Alfamart itu udah nggak apa-apa. Tapi kalau lukanya lebar ya sampean harus undang nurse atau perawat untuk merawat luka, tentu kan biayanya juga jauh dibandingkan dengan perawatan. Nah ini masalah biaya, ini relatif ya. Kalau dia pekerja yang artinya masih produktif, dia pengen kembali kerja lagi lebih cepat dibandingkan dengan kecuali pengangguran ya, nggak ada kerjaan, tidur di rumah sakit, dapat makan ya kan, mandi dimandiin ya kan. Tapi kalau orang yang produktif, artinya dia pengen kembali ke aktivitas normal, produksi lagi, itu lebih menguntungkan dengan tindakan yang namanya laparoskopi. Dan prosedur ini sudah kita lakukan lama ya, sudah menjadi sehari-hari lah gitu ya. Nah ini ada terapi lain ya, ini kalau yang sudah sampai masuk ke mana saluran biliar tadi, nah ini harus tindakan operasinya lebih kompleks. Karena apa? Nah, kita harus melihat nih salurannya di dalam saluran biliar ini batunya ya, ngambilnya juga lebih susah dibandingkan kalau masih fresh ya, udah nggak fresh lagi ini istilahnya udah susah, operasinya lebih lama, kadang 3 sampai 4 jam nih. Nah kita jolo ini ya,
batunya kita jolo lewat laparoskopi, ini prosedurnya per laparoskopi, tidak dibuka biasa ya. Ini lihat ya, ada batu di salurannya. Kalau di saluran tidak bisa kita potong salurannya. Kalau beda sama di kantong pedu, kalau kantong pedu dipotong biasa kayak usus buntu itu. Tapi kalau di saluran nggak bisa, karena kita nggak bisa hidup tanpa saluran pedu ya. Ini batunya nih. Nah, kelihatannya dengan endoskopi. Tahu cek lagi ya. Mulus ya. Cek lagi, kita pastikan nih tidak ada batu lagi ya. Ini udah ada lebih mungkin 120-an kasus di sini yang kayak gini ya. Tapi kalau batu empedu udah lebih dari mungkin 500-an kasus jadinya. Nah, nanti kita cek lagi. Nah, prosedur yang lain ini namanya endoskopi ya. Jadi batunya itu yang di saluran tadi kita senggek, disenggek tahu nggak ya? Disanggah ya? Apa nih? Kayak metik pelem itu loh, mangga itu loh. Bukan ditebang pohonnya tapi diambil. Nah itu. Iya itu. Lewat mulut ya, nanti lewat mulut namanya IRCP itu. Nah, IRCP. diambil. Prosedur ini juga sering kita lakukan di sini ya. Ini langkah awal. Jadi yang tadi yang kedua itu kalau ini nggak bisa baru ke laparoskopi tadi. Ya. Ini contohnya ya, gambarnya ini. Ini lihat. Ini di usus ini. Ini usus. Ini gambar lewat siam namanya radiologi, ini ada batunya lihat. Ya. Nah, batu di saluran pedu, ini bukan di kantong ya. Kalau di kantong tetap harus diambil laparoskopi ya. Nah ini batunya nih, luntung ya. Nah, keluar ya, keluarkan usus. Kalau usah diambil, dia akan keluar sendiri nanti lewat BAB buang besarnya. Ya gitu, ini aktivitas di kamar operasi dengan tim kami di Dr. Un Surakarta. Ya, itu sedikit mengenai batu empedu tindakannya. Karena saya dokter bedah tentunya ya lebih prefer membicarakan teknik operasinya. Ya. Gitu. Terima kasih Dokter Anung untuk materinya. Sudah ada pertanyaan yang masuk nih dok. Ya. Dari yang pertama dari @mami_dia. Jadi gini dok, pasca operasi angkat kantung empedu, apa saja yang perlu diwaspadai? Gejala apa saja yang mengidentifikasikan adanya kondisi tidak baik pasca operasi, dan kesehatan apa yang perlu dilakukan beberapa bulan pasca operasi? Ya, pasca operasi batu empedu yang perlu diwaspadai apa kan gitu ya. Kalau kita ngangkat kantong pedunya ya, mana ya videonya tadi ya, yang atas tadi ya. Nah ini diambil ya, nah dipotong. Yang diwaspadai pertama 5-15% orang pasca operasi kantong empedu itu akan mengalami diare namanya, diare pada 3 bulan awal. 5-15%, artinya dari antara 100 orang yang dioperasi sebanyak 5-15 orang itu bisa terjadi diare. Karena apa? Metabolisme lemaknya yang harusnya lewat kantong dulu, dia langsung lewat, lebih cepat jadinya. Ya, jadi nggak ada polisinya lagi gitu. Nah kan, monggo aja lebih cepat. Itu hanya 5-15% orang, yang 95-85 orang tidak apa-apa, biasa saja. Ya. Yang kedua yang harus diiniin, bagaimana kondisi waktu operasinya. Artinya kalau sudah ada perlengketan, itu tentu komplikasinya dibandingkan dengan yang simpel, yang artinya belum ada nanah, belum ada peradangan yang hebat, belum ada yang usus bolong tadi. Hari ini operasi, besok pulang, udah bisa kerja di hari ketiga. Tapi kalau yang sudah sampai bolong ususnya tadi, ya tentunya
lebih lama karena kan seorang petinju pun kalau ketinjunya lebih banyak kan juga dia istilahnya kan lebih lama kan, dipukul KO itu lengernya kan lebih lama sama. Iya, betul. Tubuh kita juga akan sama kalau itu reaksi terhadap nanah yang ada di dalam perutnya itu banyak, biasanya ususnya malas gerak. Dia kayak racunan nanah gitu. Jadi kalau lingkungan kita ini nggak baik, kerendam nanah itu kan malas dia gerak. Jadi biasanya masih kembung-kembung, nyeri kadang gitu. Makanya modalitas awal kalau itu sudah ada gejala nyeri kanan atas, di USG udah ada batu empedu, biasanya kalau kami sebagai seorang dokter bedah itu ini lebih diutamakan diambil kantongnya. Jangan tunggu lama-lama. Nanti akibatnya tadi yang lebih kompleks. Makin ditunggu, makin diobat-obati, biasanya juga komplikasinya juga akan lebih berat. Nah, gitu. Begitu. Baik, untuk Mami _dia sudah terjawab ya oleh Dokter Anung. Berikutnya nih Dok, pertanyaan dari Agnes NSS. Halo dokter, selamat pagi. Saya Agnes Nilam. Izin untuk bertanya dokter, saya pernah menjumpai di salah satu rumah sakit pasien hamil usia kandungan 31 minggu dengan batu empedu. Namun belum dilakukan tindakan operasi batu empedu apakah bisa dilakukan operasi batu empedu bersamaan dengan melahirkan bayinya ya dok? Apakah itu aman? Ya, saya pernah dapat 2 kali nih. Jadi kalau memang belum ada akut abdomen ataupun kegawatan, jadi belum ada pecah, ya istilahnya kantong pedunya itu belum pecah, nyerinya masih bisa diatasi dengan obat-obatan, biasanya akan dilakukan tindakannya itu habis ibu ini melahirkan. Melahirkan dulu karena keselamatan 2 nyawa ya, iya, kalau betul. itu ya dipertahankan dulu. Nanti kalau udah melahirkan kita tunggu sebulan atau 2 bulan baru dilakukan tindakan operasi untuk batu empedu ya. Nah, apakah bisa pas waktu seksio? Bisa, tapi nanti lukanya terlalu lebar. Karena kalau seksio itu kan di bawah ya lukanya. Nah, ini di atas, nanti irisannya terlalu lebar, terlalu panjang. Secara kosmetik juga nggak bagus, komplikasinya juga pasca operasinya juga akan lebih berat. Jadi biasanya kita sarankan untuk dipertahankan dulu kehamilannya sampai dia anterem, dilakukan tindakan seksio, baru nanti di the next month baru dilakukan tindakan kolesistektomi atau pengambilan batu dan kantong pedunya. Kemudian yang jadi perhatian kalau itu sampai kesakitan sekali pasien nggak tahan, artinya timbul namanya peritonitis ya, udah ada peradangan di peritonium, udah nyeri sekali. Nah kalau itu mau nggak mau ya kan, sudah last option, tidak ada pilihan lain, yang harus dioperasi kita operasi gitu. Tapi kalau masih bisa dengan obat-obatan penahan nyeri, antibiotik ya, yang tentunya aman untuk bayinya dan ibunya, tentu kita berikan terapi yang konservatif dulu gitu. Beda kalau pasien yang tidak ada bayinya, yang tentu kita langsung lakukan tindakan gitu. Baik, berarti dilihat kondisi pasien sama itunya dulu ya dok, gejalanya. Kalau udah berat baru kemungkinan ya dok ya. Udah terjawab ya Ibu Agnes NS? Ya, ini saya nambahin ya. Jadi yang sering ditanyakan pasien itu ini, dok nanti kalau empedunya itu diambil, itu mengganggu kesehatan saya enggak? Ini salah kaprah ya. Atau yang kita lakukan itu bukan pengambilan empedu. Empedu itu tetap ada, kita harus hidup dengan empedu. Yang dilakukan itu adalah tindakan mengambil batu dengan kantongnya. Jadi kantong empedu beda ya. Kantong kresek sama isi kresek itu kan beda. Ini kresek, tas kresek, isinya kan beda sama ini. Ya. Orang sering-kali menganggap kalau sudah diambil kantongnya empedunya enggak ada. Bukan seperti itu. Jadi empedu tetap akan dihasilkan oleh hati untuk mencerna lemak. Beda pemahamannya. Kenapa harus kok nggak bisa diambil batunya saja? Pertanyaan yang kedua kan gitu ya. Jadi menurut penelitian kalau kita ambil hanya batunya saja, itu pertama
dia akan kambuh lagi lebih besar. Udah tato istilahnya, sudah ada benih-benih di situ. Tato. Awalnya lumpur, lama-lama ngumpul jadi batu. Karena sudah ada gangguan stasis alirannya ya. Kemudian yang kedua, menurut penelitian juga kalau itu sudah ada inflamasi ataupun peradangan yang lama, kemungkinan untuk timbul menjadi kanker itu jauh lebih besar. Karena udah ada infeksi, peradangan, untuk berubah menjadi sel cancer itu akan lebih besar. Makanya kita sarankan tetap first choice tindakannya itu adalah mengambil kantong sama batunya, bukan batunya saja, tapi kantongnya harus diambil ya, gitu. Baik, begitu ya dok ya. Berarti semoga Ica ini nambah wawasan banget ya, sama sebelumnya saya mikirnya juga gitu sih dok. Tapi setelah dikasih tahu, oh Itu iya. pertanyaan paling sering itu. Iya benar. Karena bayangan orang awam mungkin kayak gitu ya dok. Iya, iya. Berikutnya dari Gabriel Laka 60. Dok, apakah semua batu empedu harus dioperasi dan bagaimana penanganan nyeri akut karena batu empedu? Dari Mas Gabriel. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apakah batu empedu itu harus dioperasi? Tidak. Oh, bingung. Tidak. Kenapa? Kalau cerita sejarahnya itu ada di mumi itu ya, tahu kan mumi. Di Mesir itu 2000 sebelum Masehi ditemukan di kantong empedunya. Kalau mumi itu kan diawetkan ya. Itu masih hidup ada batu empedunya. Artinya batu empedu yang tidak menimbulkan gejala. Artinya ya fine aja. Dia nggak ada gejalanya, ya sudah, nggak perlu dilakukan tindakan. Yang ada gejalanya baru kita lakukan terapi intervensi. Intervensinya dengan obat, terutama untuk batu kolesterol. Jadi batu empedu itu ada 3 macam. Batu kolesterol itu yang paling banyak 80%, batu pigmen ya itu sekitar 5-10%, yang sisanya adalah mix campuran ini ya. Kolesterol itu berkaitan dengan diet ya, diet pola makan kita sehari-hari. Kalau yang endut itu kan sukanya mamnya yang enak-enak, yang berlemak ya kan. Kolesterol karena memang enak ya, jadi kita nggak bisa ngelarang orang ya kan. Iya, nggak bisa nolak. Susah, dok. Bisa nolak. Pertanyaan lagi apa tadi? Itu kalau udah akut penanganannya seperti apa? Nah, kalau sudah akut ya tentunya ke dokter ya, untuk nanti dilihat, dievaluasi di USG. Artinya itu sudah ada gejala kan. Kalau sudah ada gejala, kalau udah dari USG-nya confirm positif itu udah batu, saya diambil. Karena kalau enggak cuman gigi mongso, kalau orang Jawa bilang, dia akan kumat lagi nanti. Dia lagi traveling kemana, tiba-tiba sakit perut, malah batu empedu kan malah repot. Iya betul. Ya kan, nah, betul, gitu. Dok. Jadi kalau sudah akut ya biasanya terapi pertama adalah dikasih anti nyeri dulu, dikasih antibiotik, ya, untuk biar tidak terjadi perburukan. Gitu. Baik. Berikutnya dari nat.aliat22, dok, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan pasca operasi batu empedu? Dan apakah ada pantangan makanan setelah dioperasi? Ya, mengenai pemulihan ya tadi tergantung modalitas awal. Apakah sudah ada komplikasi atau belum? Kalau itu yang simpel, biasanya ya kalau di condong sapi yang simpel itu hari ini operasi, besok pulang sudah. 3 hari dia biasanya sudah bisa beraktivitas. Tapi yang kompleks, yang sudah ada nananan tadi, ya tentunya akan lebih recovery-nya lebih lama. Kadang perlu waktu 2-4 bulan. Apalagi yang operasinya kalau dengan laparoskopi kita nggak bisa, harus dibuka, memang harus kita buka, itu tentu pemulihan akan lebih lama dibandingkan yang simpel-simpel. Makanya jangan gigi mongso begitu ada gejala, USG confirm. Apalagi udah kalau yang sampai matanya kuning itu akan lebih kompleks lagi itu. Ya, jadinya kalau udah gejala, USG-nya confirm, saya sarankan untuk jangan diterapi dengan obat herbal atau macam-macam, mendingan diambil saja gitu. Ya. Begitu ya. Kemudian apa tadi? Yang kedua? Sama penanganan untuk pantangan makanan setelah dioperasi, dok. Nah ini kalau memantang orang tuh paling enak ngomong ya, tapi menjalani susah. Betul. Wah ini harus nggak boleh makan ini. Wah hidup cuma sekali, masa makan enak nggak boleh ya kan? Ya artinya tahu diri lah.
Ya, jangan over, jangan berlebihan, yang penting gitu. Karena memang kebanyakan di kita batunya itu batu kolesterol. Fungsi liver salah satunya menghasilkan kolesterol memang. Tapi kan itu bahannya kalau kebanyakan kan nggak bagus. Iya betul. Semua sesuatu di dunia ini yang kalau kebanyakan itu mesti nggak bagus. Yang berlebihan ya. Ya. Air aja kalau kebanyakan juga nggak bagus, banjir ya kan. Api kalau kebanyakan juga nggak bagus, kebakaran. Ya kita sendiri yang bisa menilai. Makanya saya tidak terlalu untuk memantang-mantang, tidak. Artinya ya sudah bisa menilai sendiri. Nikmatilah, enjoy your life. Nikmatilah hidupmu. Mau seneng makan ini ya silakan. Tapi tahu diri gitu loh. Karena konsekuensinya juga besar kalau nggak bisa ngontrol. Terutama batu ini kan biasanya banyak kan pada wanita nih. Wanita di atas 40 tahun yang endut, yang kolesterol, pemakai KB, itu kan meningkatkan juga. Nah gitu. Jadi kalau mantang-mantang habis operasi nggak boleh makan apa, semua boleh dimakan, kecuali batu, kecuali meja, kursi, Ya, taplak. yang ya. penting nggak berlebihan gitu ya. Tahu Dok. diri lah. Nah, itu yang bisa mengukur ke diri kita sendiri. Betul. Ya gitu ya. Mengontrol diri. Berikutnya dari Koko Jelek 12. Apakah batu empedu bisa dioperasi pada lansia, Dok? Oh bisa banget. Artinya tidak ada kendala, mau lansia, mau muda, mau tua. Kalau anak-anak itu pernah sudah 16 tahun pernah. Yang paling tua itu umur 90 tahun. Jadi kalau itu memang ada indikasinya ya, artinya indikasi operasi itu ada, ya kita lakukan tindakan operatif ya, diambil kantongnya. Kalau enggak ya tadi cuma nyeri-nyeri terus gitu ya. Dan namanya operasi itu kan tindakan yang berisiko. Jadi kita biasanya kita konsultan dulu dengan dokter jantung, dokter bius. Kalau beliau-beliaunya dokternya kan kita tim ya, saya sendiri. Saya setuju, tim dokter anestesi enggak setuju, masa pasien enggak dibius mau dioperasikan enggak. Ataupun dokter jantung enggak setuju, dokter biusnya setuju, dokter jantungnya enggak setuju, ya enggak berani loh kita. Jadi kita harus tim, inform consent dulu dengan keluarga. Keluarga satu aja nggak setuju kita juga nggak berani. Ya, nanti kalau ada apa-apa, ya kan? Karena kan tidak ada jaminan waktu operasi ya, namanya operasi itu kan tindakan pasien ditidurkan, dilakukan tindakan, apalagi yang kompleks tadi, itu kan mesti juga ada resikonya. Nggak so far kan enggak. Jadi tindakan yang berisiko. Ya keluarga harus setuju semua. Kalau nggak ada yang satu nggak setuju, kalau ada apa-apa nanti dibikin masalah juga bisa ya kan. Wah ini siapa yang setuju papa saya dioperasi, saya nggak setuju kok kan gitu. Jadi harus kompak. Nah, kita sebagai tim itu harus kompak dulu. Betul. Baik, sudah terjawab ya berarti ya dokter ya. Dari Gabriela lagi nih dok. Dok, apa saja faktor resiko terjadi batu empedu? Apakah orang yang kurus atau tidak gemuk bisa mengalami batu empedu? Faktor resikonya banyak. Ini kayak lifestyle. Jadi memang kebanyakan karena pola makan ya. Pola makan tentunya kolesterol nih yang paling banyak ya. Apakah orang kurus tidak bisa? Ya bisa saja kalau terjadi gangguan anatomi, gangguan aliran empedu. Bisa saja terjadi batu empedu. Jadi bukan semata-mata kurus terus aman. Tidak ada jaminan kalau kurus itu terus aman. Betul. Apalagi endut ya. Kurus aja nggak aman apalagi endut kan gitu. Ya. Tapi jangan khawatir, endut is beauty kok. ya artinya itu tergantung pola makan. Pola makan kita, makanya namanya medical check up ya, general check up. Itu pentingnya di situ. Jadi yang sudah punya bibit-bibit ya, bapak ibunya ada faktor itu ya lebih bagus. USG itu kan tidak invasif ya, tidak sakit ya. Ya. Kurus bukan jaminan untuk tidak terkena batu empedu. Ya, gitu. Berarti bisa siapa saja bisa ya? Bisa siapa saja. Baik. Ini dok dari nat.aliat22, dok bisakah terjadi batu empedu berulang setelah dioperasi? Bisa nggak terjadi batu empedu berulang? Dari Bu siapa? Natalia. Natalia. Iya. Jadi kalau kantongnya tidak diambil ya, cuma diambil batunya, bisa terjadi
berulang. Terus kemudian ini kan kalau apalagi batu itu kan gerak ya, dia gerak, bisa jatuh ke salurannya tadi. Tadi ada videonya ya. Coba mana ya? Video yang ini ya. Nah, sebentar. Kelihatan nggak sih Mas? Kelihatan. Ini nggak bisa hidup. Di play Coba. sebentar. Nah kalau batunya itu di sini tadi yang membuat sumbatan di sini, dia jatuh ke sini. Waktu operasi kan yang diambil kantongnya ini. Tapi kalau dia itu kan bisa jatuh ke sini. Kalau batu yang ukurannya kecil-kecil. Setelah ini diambil bisa saja terjadi lagi kumat. Tapi beda tempat. Nah, makanya batu empedu itu di mana duluan loh. Batunya itu bisa timbul ke sini. Bisa jatuh ke salurannya. Ini kan salurannya nggak diambil. Yang diambil cuma kantongnya. Nah, kalau sampai jatuh ke sini, ya bisa aja nanti timbul lagi. Ataupun dia tidak jatuh, tetapi pola gaya makannya masih ugal-ugalan, bisa aja timbul lagi di sini, di saluran ini. Jadi batu empedu itu tidak hanya di kantong, tapi juga bisa saja terjadi di saluran ini. Nah, ini sepanjang saluran ini. Selama masih hidup ya bisa saja kemungkinan itu akan terjadi. Itu. Nah ini loh, jatuh ya kan. Oke. Berarti tetap harus ngontrol diri ya, Dok ya. Biarpun sudah operasi, tetap harus dijaga. Ya biasanya nanti kalau jatuh ini gejalanya matanya kuning. Nah, gitu. Iya. Matanya akan kuning karena terjadi sumbatan saluran empedunya. Gitu. Ya, baik. Berikutnya dari Heni068.bkusd. Batu empedu apa bisa disebabkan karena kurang minum? Makanan apa yang dihindari untuk mencegah terbentuknya batu empedu? Kalau kurang minum bisa menimbulkan apa aja, tetapi tidak ada terus ini kurang minum terus tiba-tiba timbul batu empedu, bukan seperti itu ya. Beda ini. Batu empedu tetap dari banyakan dari kolesterol tadi ya, dari pola makan, bukan pola minum. Oh bukan. Pola makannya. Kalau kita makan mesti minum kan? Iya betul. Untuk belum. Ya kalau enggak minum. Mana ada orang makan kesedak ya, keselot dan apalagi makannya makan telo ya. Kalau nggak ada airnya susah itu ya. Terus pertanyaan tadi apa? Terus untuk mencegah makanan untuk mencegah atau menghindari terbentuknya batu empedu. Kalau mencegah gimana? Kalau mencegah itu nggak bisa terjadi. Itu pertanyaan untuk Tuhan itu sebenarnya ya. Kemana kita tahu untuk mencegahnya gimana? Ya, karena ya tapi pola makan tetap kita ngomong ya pola makan yang sehat, banyak sayur, ya kan, olahraga, banyak minum itu kan pertanyaan standar untuk kesehatan selama tidak hanya batu empedu, kesehatan jiwa juga ya kan. Ya. Ya berarti sudah terjawab ya. Tadi itu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Terima kasih Dokter Anung untuk materi terkait batu empedu. Berikutnya mau menginformasikan untuk sahabat Drunska, penting banget nih yang mau periksa ke RS nggak usah khawatir ya karena Drunska tetap aman. Sahabat Drunska bisa melakukan pendaftaran secara online dengan menggunakan aplikasi Drunska Mobile. Pendaftaran jadi lebih mudah dan dapat diakses di mana saja. Pendaftaran menggunakan Drunska Mobile berlaku H-7 sampai H-1 tanggal periksa. Menginformasikan juga buat sahabat Drunska bila memerlukan operasi batu empedu sudah bisa dengan metode laparoskopi ya tadi ya Dok yang sudah dibahas oleh Dokter Anung, di mana metode tersebut sudah tersedia di rumah sakit kami, di mana bedah dengan sayatan sebesar lubang kunci, sayatan 3 titik lebar kurang lebih 1 cm, sehingga operasi lebih singkat, lama perawatan lebih singkat dan bisa segera beraktivitas. Dokter Anung, tidak terasa waktu perjumpaan kita sudah hampir habis dokter. Terima kasih banyak untuk edukasi dan informasi yang diberikan pagi ini kepada sahabat Drunska sekalian. Mungkin sebagai penutup ada take home message dokter yang ingin disampaikan untuk sahabat Drunska. Iya, take home message-nya
Jadi kalau sahabat semua udah ada keluhan di nyeri perut ya, itu harus aware ya, waspada. Jadi jangan mau ini hanya sekedar mah biasa. Nanti lama-lama kalau sudah datang ke kita sudah terlambat, takutnya seperti itu ya. Terus saya lihat di YouTube aja ada namanya sekarang operasi tanpa sayatan. Itu dukun ya, tapi ya kalau di medis kita nggak ada ya. Itu malah viewernya tinggi loh dibanding kalau dokter itu ngasih yang ilmiah itu ya, artinya sudah ada penelitian macam-macam, nggak ada yang tertarik. Viewernya paling 4.000, 1.000. Tapi kalau operasi tanpa sayatan, nah itu viewernya saya lihat masih sampai 1.500.000 gitu loh. Jadi jadi yang di kita itu masih hal-hal yang aneh-aneh, yang mistis itu masih banyak yang laku ya. Ini penyakit ini objektif, bukan penyakit guna-guna apa ya, datang dari mana. Itu dari tingkah laku kita sendiri, dari lifestyle ya. Jadi jangan ke alternatif lah istilahnya gitu ya. Apalagi herbal namanya juga orang jualan kan, gimana caranya kan gitu ya. Tapi jangan sampai hal itu malah menjerumuskan kita datang, seringkali pasien datang ke dokter terlambat ya gitu. Gara-garanya itu tadi banyak info-info yang enggak benar. Ya, apalagi cuka apel apa gitu ya. Namanya testimoni ya. Testimoni ini orang bisa semua bertestimoni, Anda saya bayar taruhlah 100.000 untuk ngomongin kan bisa juga ya kan gitu. Marketing ya, Dok. Namanya marketing. Gitu aja. Siap, baik. Terima kasih juga untuk sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui postingan IGTV. Jadi stay tune di Instagram @drunska ya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan bagi sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir. Drunska tetap aman untuk Anda. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang sama Doi selanjutnya.